Shalom di dalam Tuhan, salam sejahtera buat kita. Tema hari ini belajar mengalah dalam hubungan. Filipi 2 ayat 3. Kita masih belajar kitab Filipi. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Oke teman-teman. Dalam sebuah hubungan pacaran bukan karena takut. Catat, bukan karena takut. Tetapi dalam sebuah hubungan pacaran pasti ada nama berantem. Dari itu yang namanya berantem itu kita dewasa dalam kedewasaan dalam hubungan. Nah gini teman-teman, kita dalam hubungan bukan karena takut, tapi menghormati, menghargai. Tapi kalau orang dewasa dalam hubungan tidak perlu ada berantem. Berantem itu wajar, tapi tidak boleh kata-kata putus. Oke, seringkali tidak belajar mengalah dalam hubungan karena egois itu kita tidak mengalah dalam sebuah hubungan. Artinya kita tidak boleh egois. Egoisnya membuat hubungan tidak renggang. Tetapi orang yang mau nggak egois pasti hubungan akan renggang. Hubungan dewasa adalah hubungan yang selalu belajar mengalah dan tidak egois. Contoh yang belajar mengalah tidak egois. Saat ada masalah dalam hubungan tidak ada kata blokiran. Itu yang pertama, tidak ada kata blokiran. Yang kedua, tidak ada kata putus. Ketika ada bagaimana cara sebuah hubungan yang dalam sebuah hubungan yang mengalah. Yang pertama, hubungan yang mengalah. Mengutamakan pasangan lebih dari dirinya sendiri. Bukan berarti kita tidak penting, tetapi kita menampakkan kebutuhan dan perasaan pasangan sebagai prioritas. Teman-teman, mengalah, mengutamakan pasangan itu dalam sebuah hubungan. Tetapi kalau orang bekerja, ya pasangan harus mengerti teman-teman. Bukan egois juga. Yang kedua, mengalah dengan kerendahan hati, bukan terpaksa. Gini teman-teman, mengalah bukan karena takut atau lemah. Catat, bukan karena takut atau lemah, melainkan karena hati yang tulus ingin menjaga damai dan kasih. Orang yang mau mengalah dengan rendah hati bukan karena takut, tapi karena dari tulus rencana damai dan sejahtera dan kasih. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengendalikan ego. Tidak memaksakan kehendak atau seharusnya merasa benar. Mengalah berarti bersedia membuka hati untuk mendengar dan memahami pasangan. Artinya dalam sebuah hubungan kita harus mengendali ego. Tidak perlu memaksa atau selalu merasa benar, tetapi bersedia membuka hati, mendengar dan memahami pasangan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengalah demi kebaikan bersama. Jadi teman-teman, mengalah demi kebaikan bersama. Fokus bukan pada siapa yang menang dalam perbedaan, melainkan bagaimana hubungan yang tetap sehat dan saling membangun. Hubungan sehat dan saling membangun cuma fokus satu, yaitu demi kebaikan bersama. Belajar dari Kristus. Yesus memberi teladan dengan lera, merendahkan hati demi keselamatan kita. Begitu juga mau mengalah demi kasih yang besar. Kalau kita mau kasih yang besar, kita harus belajar mengalah dalam hubungan. Apa dampaknya orang mengalah dalam hubungan? Yang pertama, hubungan menjadi harmonis. Karena tidak ada saling memaksa kehendaknya, hubungan berjalan dengan damai. Artinya, dalam sebuah hubungan jangan ada kata paksaan, tapi hubungan yang berjalan dengan damai. Yang kedua, kasih semakin nyata. Mengalah dengan rendah hati menunjukkan kasih yang tulus. Ingat, mengalah yang rendah hati itu menunjukkan kasih yang tulus. Seorang yang tulus hati itu sehingga pasangan merasa dicintai dan dihargai. Ingat teman-teman, kalau pasangan mau dicintai dan dihargai, kita harus mengalah. Milikilah kasih yang nyata dengan rendah hati. Yang ketiga, mengulangi konflik. Banyak pertengkaran bisa dihindari karena ada sikap lera mengalah atau menahan ego. Kita harus lera mengalah demi pertengkaran. Tapi orang yang ketemu ego dan hubungan itu, hubungannya pasti akan konflik terus. Tapi siang ini kita belajar mengalah, bukan menahan ego. Yang keempat, membangun rasa hormat dan kepercayaan. Pasangan akan melihat kesungguhan hati kita dan menjaga hubungan sehingga tercipta saling rasa percaya. Ingat teman-teman, membangun rasa hormat dan rasa percaya itu susah, tetapi pasangan akan melihat kesungguhan hati. Dilihat dan karakter dan kesungguhan hatinya, tercipta rasa damai dan saling percaya.
Yang kelima, menjadi teladan Kristus. Dengan rendah hati kita rela mengalah, kita mencerminkan kasih Kristus, mengutamakan orang lain atas dirinya. Artinya, kita harus mengutamakan Kristus dengan rendah hati, dengan kita mengalah dalam hubungan. Intinya, orang yang mengalah bukan karena takut, bukan karena lemah, tetapi memiliki cinta yang tulus dari pasangan. Tuhan Yesus memberkati.